Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Cikal-Triviani sebagai moderator untuk membantu jalannya presentasi kali ini. Kita di sini akan mempresentasikan mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi dengan materi perkembangan arsitektur terdistribusi. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Anissa Cikal-Triviani, kemudian Penny Nurul Hafifah, Emri Firipaldi, Rizky Fadilah, dan Daniel Surya. Baik, kita mulai aja ke slide pertama yang akan dipresentasikan oleh saudara Riki. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang perkembangan arsitektur terdistribusi. Jadi gini teman-teman, komputer dari dulu sampai sekarang itu mengalami banyak perubahan ataupun evolusi, dan perubahannya itu sangat signifikan sekali dari komputer zaman pertama kali sehingga komputer yang saya gunakan sekarang. Nah, bergerak dari era mainframe terpusat menuju arsitektur terdistribusi yang semakin canggih dan terhubung secara global, dalam artian kita terhubung dengan seluruh dunia gitu komputer kita ini. Nah, masing-masing era membawa peningkatan dalam hal kinerja, stabilitas, dan juga keandalan sistem. Oke. Nah, yang pertama itu adalah era mainframe ataupun komputer terpusat. Ini tahun 1960. Jadi komputer itu dulunya sangat besar gitu ya, bahkan bisa dibilang seruangan lah gitu. Nah, dan juga si komputer itu terpusat gitu kan. Nah, dari komputer yang ukurannya sangat besar tersebut itu memiliki banyak kelemahan gitu kan dari dulu. Mungkin pertama biayanya mahal karena mesin-mesinnya besar gitu kan, dan juga biaya dalam sumber dayanya seperti listriknya juga itu akan boros gitu kan. Beda dengan komputer zaman sekarang yang semakin canggih, efisien, dan bisa dibawa kemana-mana gitu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Riki atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh saudari Penny. Oke, pada tahun 1960 jaringan komputer pertama kali dibuat di Amerika. Jaringan itu sendiri disebut ARPANET. Dan pada tahun 1970 ARPANET itu berkembang dan berhubungan dengan lebih banyak komputer dan jaringan pada saat ini. Di tahun 1970 sendiri ada yang namanya client server, yaitu komputer klien yang berinteraksi dengan server untuk mengakses sumber daya, meningkatkan ketersediaan dan efisiensi. Dan ada jaringan komputer itu sendiri, yaitu yang berkembang sehingga memungkinkan arsitektur client server yang terdistribusi. Pada era komputasi terdistribusi lokal pada tahun 1980-an, distribusi beban, sistem komputasi dipecah menjadi beberapa bagian yang terhubung, memungkinkan distribusi beban komputasi. Yang kedua, peningkatan kinerja. Distribusi beban meningkatkan kinerja pemrosesan, memungkinkan aplikasi seperti permodelan meteorologi dan simulasi nuklir. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saudara Penny atas pemaparan materinya. Selanjutnya pemaparan materi akan dipaparkan oleh saudara Rizky. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya masuk ke materi era internet dan akses global di tahun 1990-an. Yang pertama itu ada akses global. Sistem terdistribusi dapat diakses secara global melalui internet, membuka akses tanpa batas. Yang kedua ada kolaborasi. Akses global memungkinkan kolaborasi dan pertukaran informasi yang lebih luas. Yang ketiga ada skalabilitas. Arsitektur terdistribusi menjadi semakin scalable dan fleksibel seiring perkembangan teknologi. Next slide. Era cloud computing tahun 2000-an. Yang pertama ada sumber daya fleksibel. Cloud computing menyediakan sumber daya komputasi secara on demand melalui internet. Yang kedua ada pengurangan biaya. Penggunaan dapat mengakses sumber daya sesuai kebutuhan, mengurangi biaya modal. Yang ketiga ada skabilitas elastis. Sumber daya cloud dapat dengan mudah
diskalakan sesuai perubahan kebutuhan. Dua materi tersebut mencakup perubahan penting dari era internet global ke cloud computing, menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan pengurangan biaya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Rizky yang telah memanfaatkan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Daniel. Baik, terima kasih sudah memberi saya kesempatan. Pada era microservice 2010-an, aplikasi terdistribusi. Aplikasi distribusi adalah aplikasi dipecah menjadi layanan kecil yang independen dan dikembangkan secara terpisah. Setiap layanan dapat dilakukan secara independen, meningkat dan efisiensi dan isolasi kesalahan. 3. Pengembangan cepat. Arsitektur microservice memungkinkan pengembangan dan penerapan yang lebih cepat. Masuk pada era IoT dan masa depan. IoT adalah perangkat fisik dapat berinteraksi dan berbagi data, membuka peluang baru untuk otomatisasi dan inovasi. Perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan teknologi lainnya akan terus memperkaya arsitektur terdistribusi di masa depan. Baik, terima kasih kepada saudara Daniel yang sudah memanfaatkan materinya. Selanjutnya ada keuntungan utama, yaitu skalabilitas. Sistem terdistribusi dapat berkembang seiring dengan beban kerja dan persyaratan. Kemudian, konsistensi. Sistem terdistribusi toleran terhadap kesalahan karena dapat terus beroperasi meskipun komputer individu mengalami kegagalan. Kemudian ketersediaan. Sistem terdistribusi toleran terhadap kesalahan dapat terus beroperasi meskipun komputer individu mengalami kegagalan. Transparansi. Sistem terdistribusi menyediakan pemisahan logis antara pengguna dan perangkat fisik, memungkinkan berinteraksi dengan sistem seolah-olah itu adalah satu komputer. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memanfaatkan materi dan menjelaskan materi. Semoga materi yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.